Dia uji coba, dia hirup, dicobain. Nah ternyata waktu dihirup bikin happy, bikin seneng, bikin ketawa. Nah jadi apakah obat ini ada di pasaran? Jawabannya ada untuk medis, yaitu untuk anestesi atau obat bius. N2O ini fungsinya di otak, kalau kita hirup nyampe ke otak, dia itu bisa menurunkan kewaspadaan. Karena dia menghambat salah satu senyawa kimia namanya glutamat, merusak otak. Langsung bikin paru-paru aman, otaknya jadi gawat nih. Jadi kognitifnya kurang. Udah gitu, N2O ini kognitifnya kurang lagi. Nggak bisa 2 kali 3. Nggak bisa 2 kali 3. 10% dari 10.000 nggak bisa. Nah kalau dihirup itu langsung nyampe ke otak, makanya cepet kerjanya. Udah cepet, efeknya juga 2 menit. 2 menit. Tapi bisa bikin mati. Atau mungkin parunya yang langsung dirusak atau otaknya langsung dirusak. Iya, betul. Bisa jadi kematian ya? Itu bukan karena euforianya, Mas Daniel. Dan semua ya Tribuners, bukan karena euforianya, tapi karena N2O ini sifatnya bisa menggantikan oksigen. Bisa mengubah oksigen sehingga pasien akan mengalami istilahnya hipoksia. Ini merusaknya tadi itu jangka panjang kah? Atau sesaat itu otomatis rusak gitu? Ya. Kalau untuk cerita merusak depresi pernafasan, sesaat itu rusak. Sesaat itu rusak dan mengakibatkan kematian. Ya, halo Tribuners, kembali di program Tribun Health, Tribun Jabar, dan kali ini di studio Tribun Jabar telah kehadiran narasumber yang sudah lama tidak mampir ke Tribun Jabar. Nah, aku tuh nggak mau opening terlalu panjang karena sudah lama tidak mendapatkan daging dari dosen ini. Halo, apa kabar? Halo Mas Daniel, sehat-sehat. Apa kabar? Oke, udah lama ya ketemu ya? Sudah lama. Lagi sibuk ya? Lumayan. Menjelang bulan Ramadan juga lumayan aktif ya. Nah, kita langsung aja ya. Yuk. Langsung aja. Kita mau membahas tentang fenomena yang lagi rame ini dialami oleh seorang kalau zaman-zaman dulu itu sebutannya hanya satu, artis ya. Kalau sekarang ada banyak macamnya ya. Ada YouTuber lah sebutannya, ada selebgram ada lah, TikTokers, influencer lah, banyak lah. Pokoknya kita sebutnya gaya jadul aja, artis ya. Ada orang yang ternama, public figure public figure itu yang diduga salah satu penyebab kematiannya adalah karena menghirup gas tawa, katanya gas tertawa atau whipping ya, whipping. Nah, itu boleh diceritakan sih, itu whipping itu apa sih? Ya whipping itu kan sebenarnya botol warna pink gitu kan. Kalau kayaknya udah semua tahu botol warna pink isinya itu untuk penggunaan whipped cream makanan gitu kan. Jadi kalau sekarang kan cake ya, kita pernah ke kafe tuh suka makan kue terus di atasnya ada whipped cream. Nah itu dibikinnya pakai alat gitu. Nah ini kebetulan warnanya pink makanya disebutnya whipping gitu. Nah di dalam whipping itu ada gas namanya N2O, nitrous oxide gitu. Yang fungsinya sebenarnya bukan untuk dipakai happy-happy, tapi fungsinya untuk menghasilkan whipped cream itu gitu, menghasilkan whipped cream yang itu salah satu bahan untuk jadiin whipped cream. Jadi bukan bahan tapi gas yang bisa berguna untuk membuat krim yang dimasukkan ke dalam botol menjadi suatu krim yang bagus gitu, yang mengembang dan keren gitu dilihatnya. Jadi sifatnya itu larut dalam lemak. Nanti krim yang dimasukkan ke dalam botol itu kan sifatnya ada lemaknya. Dia bisa mengikat lemak dan nanti jadi whipped cream, jadi bagus gitu. Jadi fungsinya sebagai pembuat whipped cream. Gas aja gitu, bukan bagian dari bahan bakunya, bukan. Bukan liquid gitu ya, bukan ya? Bukan, gas bentuknya. Iya, jadi dulu tuh gas ini ya N2O itu kan namanya. Jadi itu kan secara kimia memang ada di alam ini gitu. Beda dengan nitrogen ya? Beda sama nitrogen yang di ban. Bukan motor itu beda. Kalau nitrogen kan N2 aja. Kalau ini ada N2 tambahin O. Jadi kalau secara kimia N sama O gitu. Ya struktur kimianya lah ya. Ya kirain dua sama di pom bensin gitu. Nitrogen beda ya. Beda. Iya. Jadi sebenarnya fungsi dari whipping ini adalah untuk membuat kue, membuat whipped cream untuk atasnya kue gitu. Tapi kemudian disalahgunakan, dihirup sama anak-anak muda zaman sekarang. Yang tua-tua nggak tahu pakai juga atau enggak ya, tapi dipakai sama anak-anak muda sekarang untuk bikin happy, bikin seneng, bikin euforia gitu. Jadi memang awal mula adanya N2O ini dipakai. Saya cerita sejarahnya dulu aja lah ya. Boleh. Jadi tahun 1799 itu di Inggris, ahli kimia. Nah, kalau nama saya suka lupa, tapi saya
saya ingetin belakangnya aja Devi gitu ya namanya, 1799 ahli kimia. Dia tuh uji coba senyawa-senyawa kimia yang ada. Dan salah satunya adalah senyawa kimia yang sifatnya gas. Dia uji coba, dia hirup, dicobain. Nah ternyata waktu dihirup bikin happy, bikin seneng, bikin ketawa. Nah kenapa bikin ketawa nanti kita ngobrolin ya. Bikin happy, bikin ketawa, sehingga dia kemudian ngasih tahu nih, ini gas bikin ketawa. Dan zaman itu juga kan butuh ada hiburan. Jadi dipakai sama dunia anak-anak muda zaman dulu untuk hiburan. Jadi memang dari dulu awal sejarahnya adanya gas ini dipakai untuk hiburan gitu, untuk dulu namanya ajojing kali ya. Dulu namanya apa ya, tahun 1799 apalah namanya gitu, untuk dansa-dansi gitu ya. Disco lah ya. Nah terus ya dipakai, dan akhirnya tahun 1850 di Amerika Serikat ada ahli gigi ngelihat orang yang lagi happy-happy pakai itu kok ternyata waktu cedera dia nggak sakit gitu. Jadi lagi dansa-dansi cedera kok dia kayak biasa aja tuh, padahal mestinya kalau cedera kayak gitu dia sakit tuh gitu. Nah, ini ahli gigi ya, jadi dokter gigi dari Amerika Serikat tahun 1850-an. Kalau baca sejarah, dia ngelihat ini kayaknya punya potensi untuk menurunkan rasa sakit. Apalagi dia kadang-kadang perlu obat yang bisa menurunkan rasa sakit untuk sakit giginya dia gitu. Untuk pasien yang sakit gigi gitu. Jadi akhirnya dipakai di dunia medis untuk menghilangkan rasa sakit. Gitu. Jadi memang awalnya untuk dunia hiburan, kemudian digunakan untuk medis. Jadi apakah obat ini ada di pasaran? Jawabannya ada untuk medis, yaitu untuk anestesi atau obat bius. Tapi kemudian juga selain untuk obat bius dipakai untuk pangan, yang tadi untuk membuat whipped cream, sama sebenarnya di dunia otomotif juga dipakai untuk meningkatkan performa mesin. Itu juga dipakai. Nanti kita mungkin ngobrol ya kenapa. Jadi memang ada di pasaran. Kemudian apa yang terjadi mungkin itu juga harus diceritakan gitu ya. Apa yang terjadi di otak gitu sampai bikin happy gitu. Oke. Berarti termasuk banyak juga ya, apa namanya ya, bahan-bahan atau zat yang ada di dunia ini ya, di bumi ini yang fungsinya bisa buat berbagai sektor ya. Ada otomotif juga bisa digunakan, dikonsumsi juga bisa, untuk dunia kesehatan juga bisa, ternyata seperti itu. Ya karena memang bahan-bahan kimia ini kan punya fungsinya masing-masing, yang tergantung aja mau dipakai buat apa nih fungsinya gitu. Oke. Artinya setiap ada benda yang masuk ke dalam mulut kita itu dan membuat kita mungkin sedih atau membuat kita happy, itu artinya otak kita dimainkan dong ya. Iya. Gimana sih cara kerjanya itu? Yang sederhananya. Yang sederhana aja ya. Jadi di otak kita itu banyak sekali senyawa kimia. Ada senyawa kimia yang bikin sedih, bukan bikin sedih, bikin jadi lemas. Ada senyawa kimia yang bikin kita jadi waspada. Ada yang bikin kita jadi seneng, happy. Nah, N2O ini fungsinya di otak, kalau kita hirup nyampe ke otak, dia itu bisa menurunkan kewaspadaan. Karena dia menghambat salah satu senyawa kimia namanya glutamat. Glutamat ini adalah senyawa kimia yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita hirup, dia menurunkan kewaspadaan dengan menghambat si glutamat ini. Nah, glutamat yang sama ternyata juga punya efek menurunkan rasa sakit. Jadi nyeri itu sebenarnya Mas Dania fungsinya untuk kita waspada loh. Misalnya kita kepotong ya. Kan kita sakit kan sebelum keputus kan kita sakit karena ada glutamat itu yang kayak ngasih tahu gitu loh. Wah, kamu tuh lagi akan mengalami cedera gitu. Jadi di otak kita ada satu senyawa kimia namanya glutamat yang fungsinya untuk kewaspadaan sama untuk nyeri. Nah, N2O ini fungsinya menghambat glutamat ini sehingga pasien akan mengalami penurunan kewaspadaan. Tapi di satu sisi setelah glutamat ini turun, dopamin itu akan meningkat dengan drastis. Nah, dopamin ini senyawa kimia juga yang sifatnya memberikan reward kepada kita gitu. Jadi banyak sekali psikoaktif yang ada di dunia ini yang kerjanya tuh meningkatkan dopamin. Misalnya main game. Main game kan akibatnya ketergantungan ya. Nah, itu karena dopamin ditingkatkan. TikTok kan juga kali ya. TikTok, ya scroll, betul. Scroll juga scroll gitu kan jadi kayak ketergantungan. Sesuatu yang menyebabkan ketergantungan itu meningkatkan dopamin. Bahkan merokok juga meningkatkan dopamin. Jadi di otak kita itu ada yang namanya dopamin, senyawa berikutnya yang kalau tinggi itu akan menyebabkan ketergantungan dan happy, bahagia. Makanya kita pengen lagi gitu. Nah, penghambatan glutamat ini yang tadi diceritakan menyebabkan dopamin meningkat. Tapi cepat meningkatnya gitu, tanpa ada proses. Kalau kita ikutan lomba ya, kan kita menang tuh, kita kan seneng ya. Happy, itu dopamin naik, tapi ada proses lombanya. Ada proses yang terjadi. Main game kan, wah kita menang, kita happy ya. Ketergantungan karena dopamin ditingkatkan. Jadi dopamin ini adalah sistem reward yang efeknya adalah menyebabkan ketergantungan. Nah, masalahnya pada penggunaan N2O ini,
reward-nya ditingkatkan tanpa proses. Jadi dia meningkat karena glutamatnya dihambat gitu. Itu sistem di otak lah ya. Glutamat dihambat, efeknya di otak kita ada mekanisme dopamin ditingkatkan. Happy akhirnya dia jadi ketawa. Ketawa tanpa sebab gitu. Jadi kayak seneng aja si orang penggunanya. Itu yang Jangan-jangan terjadi. ada narkobanya ya, namanya narkotika Ya, narkotika ya. atau alkohol atau gimana? Sebenarnya mekanismenya beda sama alkohol sama narkoba. Jadi ada yang bilang ini tuh narkotika ya. Enggak juga, karena narkotika itu meningkatkan opioid, meningkatkan endorfin, senyawa yang berbeda lagi yang ada di otak gitu. Ya, jadi sebenarnya sih mekanismenya beda, tapi efeknya ya sama-sama di otak gitu. Makanya dia nggak dimasukin ke narkotika sama BPOM. Kan kalau dia Belum bahaya, kali. belum ya. Mungkin nanti setelah Belum kejadian kali ya. ini akan dimasukin ke narkotika ya. Nggak juga dimasukin ke psikotropika. Jadi di BPOM sendiri nggak ada, sampai sekarang ya, sampai 2026 belum ada aturan terkait pembelian ini, gas ini. Ya. Mungkin sama kayak orang-orang ngelem kali ya. Iya, Belum masuk dalam ngelem juga kategori belum ya. narkotika kan. Ngelem juga belum. Belum, Ngelem tuh pakai belum. apa sih? Pakai lem itu, kalau kata bahasa pasarannya lem kambing ya. ya, masalahnya lem kan bukan Aibon, obat. Aibon ya kalau Aibon nggak tuh salah kan ya, bukan bahasa- obat gitu. Jadi kan nggak bisa juga kita bilang diatur sama BPOM atau enggak. Tapi kalau Iya, ini mah benar. memang obat sebenarnya. Obat untuk anti nyeri gitu. Oke. Berarti kalau situasi makin mengkhawatirkan kayaknya harus jadi kategori narkotika nggak sih? Iya, kalau kan sekarang sering dipakai nih sama anak-anak yang pengen kebahagiaan sesaat gitu kan. Jangan, ya. Kalau yang pengen kebahagiaan sesaat tiba-tiba ketawa, Iya. orang tuh pengen aja kan kurang bahagia kali ya. Jadi ngisep jadi seneng gitu. Nah, Iya, itu onset itu waktu awal mulanya ya. Jadi kalau dalam obat itu setelah dihirup berapa lama setelah itu langsung berefek? 10 detik aja. 10 detik setelah disirup itu langsung berefek. 10 sampai 30 detik, tapi secepatnya kan 10 detik. Dan efeknya cuma 2 menit sebenarnya. Jadi dihirup, happy-nya ketawanya cuma 2 menit. Tapi kan dia dihirup lagi juga bisa gitu. Oh iya, dihirup jadi lagi. 4 menit. Ya kayak setelah 2 menit hirup lagi. Setelah dihirup happy lagi gitu kan. Jadi karena sifatnya gas, jadi cepet. Kalau gas tuh kan diinhalasi ya, kita hirup terus nyampe ke paru-paru, nyampe ke otak langsung. Kalau diminum tuh ada prosesnya kan, kalau di oral tuh ada proses kemana gitu. Nah kalau dihirup itu langsung nyampe ke otak, makanya cepet kerjanya. Udah cepet, efeknya juga 2 menit. 2 menit, tapi bisa bikin mati. Kenapa bisa bikin mati? Itu kan jadi masalah ya. Kalau cuma sekedar euforia kan nggak masalah ya mestinya ya. Mestinya ya cuma happy aja gitu. Harusnya ya. Mestinya kan, kalau dari cerita tadi kan bahayanya di mana, cuma bikin happy gitu kan. Atau mungkin parunya yang langsung dirusak atau otaknya langsung dirusak iya, betul. ya. Bisa Jadi jadi kematian itu bukan karena euforianya Mas Daniel dan semua ya Tribuners, bukan karena euforianya, tapi karena N2O ini sifatnya bisa menggantikan oksigen. Bisa mengubah oksigen sehingga pasien akan mengalami istilahnya hipoksia. Hipoksia itu artinya kekurangan oksigen di dalam darah sehingga akhirnya mati. Dia mengikat oksigen berarti. Bukan Seperti mengikat apa? tapi menggantikan. Jadi gini, Menggantikan. kita tuh kalau misalnya ditutup ya, ditutup sehingga kekurangan CO2. Kan kita tuh menghirup oksigen, ngeluarin CO2. Misalnya kita kena asap nih, sehingga CO2-nya meningkat. Maka kita tuh dengan sendirinya akan berefek nambah nafas supaya oksigennya masuk. Jadi kita ingin nafas itu karena CO2-nya meningkat. Nah, kasus penggunaan N2O ini mengakibatkan adanya kompetisi antara N2O sama O2. Gitu. Jadi di paru-paru N2O ini akan meningkat. Jadi CO2-nya tetap sama aja, nggak kurang CO2-nya mah, CO2-nya nggak berlebih, tapi O2-nya jadi turun. Disikut sama dia. Nah, masalahnya adalah kalau O2 turun, kita tuh kalau O2 turun tuh kita nggak pengen cepet narik nafas gitu nggak. Yang bikin kita narik nafas, refleks nafas itu terjadi saat CO2-nya naik. Tadi kan CO2 naik, refleks nafas. Kalau O2 turun mah enggak. Apalagi ditambah kewaspadaan kita kurang. Gitu kan tadi ya, glutamat kan menyebabkan penurunan otaknya udah nggak waspada, dia ngerasa nggak kok kita baik-baik aja, happy, bahagia, O2-nya digeser sama dia. Sehingga pasien akan mengalami hipoksia istilahnya, kekurangan oksigen. Matinya ya karena kekurangan oksigen gitu. Nah, pada kejadian di dunia medis gitu ya, penggunaan N2O ini ditambah sama oksigen. Jadi bikinnya sama dokter anestesi memberikannya 1:1. N2O dikasih untuk menurunkan nyeri, tapi dikasih juga oksigen. Sehingga dia akan nggak jadi tadi ya hipoksia, nggak jadi hipoksia gitu.
Langsung punya ide ya? Iya. Langsung punya ide ya? Kalau gitu tambahin O2 aja. Nah, yang kita khawatirkan kan yang pendengar ini ternyata ada solusi gitu loh. Seolah-olah ini jadi solusi, ternyata ini berbahaya ya teman-teman ya. Jadi Ya enggak. Tapi ada cerita juga kalau ya udah deh, kalau gitu kan jadi tambah. Oh, kalau gitu saya tambahin O2 aja. Iya. Nggak gitu cara mainnya karena memang betul ya untuk dia tinggal pesan tabung oksigen, dia happy letakin, tambahin. happy Ya. tambahin kan. Ya Akhirnya gitu kan mikirnya ah, gitu ya. Tapi memang betul kalau tambahin oksigen jadi tidak hipoksia, itu betul. Tapi efek ke otaknya yang harus dipikirkan diwaspadai gitu. juga Jadi gitu ya. dopamin meningkat tadi kan diceritain ya, dopamin meningkat efeknya ketergantungan. Nah, dopamin meningkat efek ketergantungan yang tanpa proses ini merusak otak. Langsung bikin ya Paru-paru aman, otaknya gawat nih. jadi kognitifnya kurang. Oke. Udah gitu, N2O ini Kognitifnya kurang lagi. Nggak bisa 2 kali 3 gitu. bisa 2 kali 3, 10% dari 10.000 nggak bisa. Terus yang gilanya lagi N2O ini mengikat atau menghambat vitamin B12. Jadi di dalam tubuh kita itu ada vitamin B12, kita makan, dia tuh menghambat vitamin B12 yang merusak syaraf. Oh. Jadi udah mah dopamin meningkat tajam, vitamin B12 dihambat, syaraf rusak. Jadi Jangka dia panjang jadi dong ini ya? lemot. Iya, Jangka jangka panjang ya? panjang. Jadi dianya lemot, ngangong gitu ya. Jadi ya kan, ya kalau kita hidup terus ngangong kan susah ya, hidupnya jadi susah gitu. Gitu ya? Ya, gitu kan amit-amit ya generasi muda. Kalau ngangong mau jadi apa gitu Iya kan. sih, betul. Ya happy sesaat tapi efeknya panjang gitu. Oke. Ya kan kalau meninggal kan ya meninggal gitu ya. Tapi kalau ini hidup tapi ada sih hidup sih cuma Hidup tapi nggak ada gitu. tapi nggak ada gitu ya kan ya Hidup tapi kosong ya. kosong gitu. Cuman ketawanya cuma 2 menit. Iya. Ketawanya cuma 2 Oke. menit aja. Ternyata ini cukup fatal ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan ini bukan suatu hal yang harus dicoba ya. Jangan dicoba ya. Justru Jangan bukan untuk dicoba. Kita Bukan kan untuk ada di dicoba. sini ngobrolin ini kan supaya nggak nyobain ya. Jangan dicoba ya. Ketawa kayaknya nonton apa ya? Iya. Nonton film yang Iya, lucu-lucu betul, ya. betul, Itu juga betul. kayaknya bisa diketawa. Iya sih, ngobrol aja ya, ngobrol gitu ya. Belajar supaya bisa ketawa ya. Terapi ketawa ya Iya. dibanding menggunakan apa nitrous oxide ini kan mendingan Oke. ya lakukan hal lain lah yang berguna. Kalau Hmm. anak-anak muda mah banyak yang bisa dikerjain. Tapi mungkin kalau saya nih ya, kalau disuruh untuk menghirup itu dan tahu manfaat lainnya bisa meningkatkan performa kendaraan, mungkin saya nggak akan melakukan itu gitu loh. Iya betul. Iya. Betul iya. Karena dia mengalihkannya ke kendaraan, bisa bermanfaat bagi kendaraan itu. Iya. Logikanya kayaknya Nggak ini ya. Jadi ini memang betul. berbahaya gitu loh. Iya, Gimana? jadi ceritanya dia juga kan tadi ya fungsinya 3 ya. Satu untuk medis, Iya. untuk tadi tuh untuk apa? Untuk analgetik ya, Iya. untuk menurunkan rasa sakit Rasa disebutnya sakit. anestesi. Kedua untuk bikin whipped cream. Mm-mm. Karena dia larut dalam lemak, bikin krim. Yang ketiga dia bisa untuk performa mesin sebenarnya. Oke. Nah, yang Itu cocok tuh. ngomongin ini sebenarnya adalah orang teknik, tapi teknik. secara kimia mungkin saya bisa jelasin Oke. sedikit. Jadi kalau mesin itu mau kerja, itu perlu ada pembakaran. Iya. Gitu. Kalau secara kimia pembakaran itu pakai oksigen. O2 kan pembakaran. Iya. Nah, N2O ini kalau secara kimia dipanaskan dalam suhu sampai dengan sekian 300 derajat Celcius dia bisa berubah jadi N2 dan O2. 2N2 plus 2O2. Nah, O2-nya itu jadi bagus untuk pembakaran si mesin. Tapi kalau dibakar kan panas. Nah, ada N2 yang bisa menurunkan suhunya. Jadi performa mesin bagus karena ada pembakaran tapi nggak rusak. Karena N2 bisa mendinginkan gitu. Kalau kita punya nitrogen kan bisa untuk mendinginkan ya. Yeah. Nah itu. Jadi 2N2O secara kimia berubah jadi 2N2 plus 2O2. Jadi efeknya bisa pembakaran tapi di satu sisi buat mendinginkan. Itu yang terjadi pada performa mesin. Yeah. Tapi mungkin orang kimia atau orang mesin lebih paham gitu ya. Nah itu kalau di mesin bisa berfungsi. Yeah. Ya kalau di kita kan buat apa bahaya gitu, gitu kan? Nah, kita kan nggak suhunya suhu tubuh ya. Beda. Suhu kita 37 derajat Celcius. Tadi kan kalau mesin suhunya 300 derajat ya. Yeah. Kalau suhu kita 37 derajat Celcius nggak akan jadi oksigen gitu ya. Jadi ke otak, ngerusak otak aja. Kurang lebihnya mudah-mudahan dipahami ya. Nah, tadi juga kita udah tahu ya efek sampingnya itu menurunkan fungsi vitamin B12 tadi ya. Yeah. Vitamin B12, otaknya juga jadi lemot. Paru-parunya juga ya. Paru-parunya bahaya gitu ya, bisa rusak karena oksigennya hilang gitu kan. Nah, di kasus public figure itu kan dia membelinya via online ya, infonya ya, via online. Itu memang apakah penjualannya itu memang sebebas itu dan di mana nih? Apakah di apotek atau di
toko makanan atau di bengkel? Pastinya saya cuma bisa jawab ada di apotek atau enggak. Kalau di bengkel atau di mana kan nggak terlalu paham. Cuman obat ini bukan obat yang waktu dipakai sama public figure ini dia Iya. bukan obat. Dia adalah whipped cream yang memang fungsinya bukan untuk obat, tapi fungsinya untuk membuat makanan. Sehingga mungkin dibelinya di toko-toko alat dapur kali ya, toko-toko yang bisa untuk bakery. Iya. Tapi konon memang whipping ini peruntukannya bukan untuk, jadi memang ada yang nakal yang membuat ini fungsinya bukan untuk whipped cream gitu, Iya. tapi untuk asik-asik gitu, Oke. untuk happy. Tapi memang itu bukan kapasitas saya untuk bicara ke arah sana gitu ya. Pembelian di mana juga bukan kapasitas saya di mana, tapi yang pasti dia bukan di apotek begitu. Jadi tidak ada di apotek jualan whipped cream karena untuk medis hanya dilakukan oleh dokter anestesi dan itu pun diukur saturasinya gitu. Jadi disebutnya gas tertawa gitu ya, dikasih pasiennya disungkup pakai sungkup begitu, tambahin oksigen 1:1, terus ada monitornya, diperiksa kadar oksigennya. Kalau kadar oksigennya tinggi ditambahin oksigen. Kalau rendah kalau rendah tambahin oksigen gitu. Yang jadi masalah tadi ya kalau gitu aku beli oksigen aja deh gitu kan, kita nggak punya alat itu. Ya kalau punya mah mungkin bisa ya diatur-atur, tapi buat apa gitu kan. Jadi buat apa kita tambah oksigen terus dilihat saturasi, buat apa, jadi pengen Mungkin happy dia punya malah itu loh yang pusing. dijepit itu loh untuk saturasi yang Iya, zaman Covid kan ada lah. hampir semua rumah kayaknya punya deh sekarang itu ya. Iya. Yang kadang-kadang Tapi suka jangan beda-beda deh, angkanya ya. suka beda-beda, baterainya udah low lah atau gimana gitu. Tiba-tiba kita kok hipoksia gitu kan. Kok jadi 100 gitu ya, kok bisa jadi 100 gitu. Jadi whipped cream enggak lah, bukan di apotek itu. Whipping itu bukan di apotek. Bukan di apotek. Tapi pernah nggak sih Teh ada yang mencoba setelah penggunaan itu kan berpotensi tadi ya, berpotensi sampai ke bahayanya itu sampai ke kematian, nah seperti itu. Nah, kalau ini sudah menjadi whipped cream, ya gimana nih efeknya, akan menurunkah atau kita akan tetap sama gitu setelah dia menjadi whipped cream? Kan itu kan whipped cream itu kan dicampurkan dengan whipping ini ya. Iya. Nah, itu gimana Ya, nih? mungkin takutnya kalau gitu whipped cream bisa bahaya dong. Iya, Saya takut jadi bodoh. Ya itu beda cerita, karena yang tadi saya ceritakan adalah dihirup, diinhalasi. Jadi kejadian N2O yang merusak otak itu terjadi jika penggunaannya adalah perinhalasi gitu. Penyalahgunaannya adalah jika penyalahgunaan kalau dipakainya tanpa pengetahuan dokter ya, itu perinhalasi. Tapi kalau whipped cream itu kan dibuat whipped cream itu N2O-nya mengikat lemak yang ada di krim. Jadi beda lagi fungsinya, peruntukannya gitu, bukan untuk merusak otak gitu, karena dia mengikat lemak. Nah, otak kita kan banyak lemak ya. Jadi nyampe ke otaknya cepat gitu. Nah, nyambung sebenarnya. Di whipped cream dia mengikat lemak yang ada di krim sehingga jadi bagus di otak. Kalau diinhalasi nyampe ke otak jadi ngerusak otak gitu. Pemikiran bodoh saya itu jadi mikirnya pantesan ya kalau kita ulang tahun itu happy gitu ya. Takutnya karena whipped creamnya udah mengandung dari whipping gitu. Happy-nya karena nambah umur. Kita lagi mau tiup lilin tuh ya. Tapi kan belum dimakan. Belum dimakan ya. Oh, krimnya menguap nyampe. Iya, takutnya seperti itu, tapi enggak lah. Itu hanya candaan aja ya. Nah, itu tadi kan kita fokusnya pada pembahasan tentang efek dari kesehatan ya. Efek dari kesehatan yang tadi yang utamanya itu adalah bisa merusak otak dan paru ya. Iya. Karena penghirupan itu. Iya. Nah, sebenarnya ini merusaknya tadi itu jangka panjang kah atau sesaat itu otomatis rusak gitu? Ya. Kalau untuk cerita merusak depresi pernafasan, sesaat itu rusak. Sesaat itu rusak dan mengakibatkan kematian. Kalau ngomongin nafas ya, karena dia kan ngegeser oksigen gitu kan, dia langsung sesaat itu. Tapi kalau untuk syaraf, jangka panjang itu, kalau digunakan terus-menerus, jangka panjang. Jadi maksudnya bisa terus gitu ya, sampai berkelanjutan. Begitu. Jadi kan tadi ada 2 ya faktornya ya, yang satu bikin euforia, yang satu lagi bikin depresi pernafasan. Yang depresi pernafasan ini yang bahaya nih, yang mengakibatkan kematian. Ya, efeknya cepat gitu langsung dan bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan yang syaraf ini dia menghambat vitamin B12, dengan perlahan dia merusak sel syaraf, karena ya secara anatomi fisiologi vitamin B12 itu membuat selubung pada syaraf gitu. Itu merusak, jadinya jangka panjang rusaknya gitu. Nah, mungkin di lain waktu kita bisa mengundang BNN kali ya. Lucu. BNN dan akademisi gitu kita bahas tentang mau diapain nih ke depannya gas-gas begini, karena kan diperlukan ya. Ya nggak menutup kemungkinan mereka bisa beli dari
toko mesin Iya. gitu kan, bisa beli dari toko yang tadi bakery Iya, gitu bakery. ya. Mau diapain nih ke depan, karena memang penggunaannya kan bukan untuk penyalahgunaan ya, tapi berfungsi untuk hal-hal lain di luar itu. Nah, itu memang harus kita cari tahu ya mereka mau ngapain gitu. Iya. Dan pernah tahu nggak setelah menghirup itu dia benar-benar tertawa kah, atau hanya perasaan dia saja itu tenang, happy, atau hanya senyum-senyum saja atau gimana sih? Itu gara-gara ini sebenarnya saya jadi lihat-lihat video karena belum pernah pakai Mas Iya. Daniel. Jangan deh ya. Belum pernah pakai. Jangan Jadi ya. saya scroll penggunaan gitu ya, laughing gas. Itu langsung ketawa mereka. Kalau dilihat dari mungkin Tribuners juga bisa lihat ya. Mereka langsung ketawa, dihirup 2 menit gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus ada video juga yang dimasukin gasnya itu ke dalam balon ya. Iya, dihirup kan mereka bentuknya gitu ya. Kan musinya tuh dalamnya krim. Ini krimnya nggak diadain, terus dihirup. Ada juga yang sengaja makan krim langsung. Iya. Itu juga fungsinya ke arah sana sebenarnya. Masukin langsung. Manis lagi kan itu kan, krimnya manis juga lumayan manis ya. Iya. Tapi kan lebih ke peroral ya ini, jadi disedotnya udah ada pengikatnya lah kalau yang krimnya masuk. Iya. Tapi yang krimnya dihilangin gitu. Jadi krimnya dihilangin, dia ambil gasnya aja. Langsung kemulutin gitu ya. Ada juga yang masukin ke balon. Tapi itu juga gara-gara saya mau acara ini ya. Jadi saya ngelihat bagaimana sih penggunanya, terus langsung ketawa-ketawa happy-happy ya. 2 menit kemudian setelah itu langsung seperti dalam keadaan tertawa nonton film-film lucu gitu. Nah, kirain tuh dulu itu kandungannya kayak helium. Kan sering tuh anak-anak ya dimasukin udara helium itu dimasukin ke mulut. Jadi suaranya berubah gitu ya. Iya. Kirain itu barang yang sama gitu. Beda. Iya lagi. Sama bahaya gak sih itu? Nggak tahu lagi, saya nggak tahu. Tapi lucu aja kan suaranya. Gitu ya, tiba-tiba gitu. Belum pernah coba sih. Belum pernah. Tapi nanti kita pelajari dulu, kalau lucu kita cobain ya. Kalau ternyata nggak ada aneh-anehnya ya. Dan pernah nggak ini dicobakan ke binatang, ke hewan? Udah ada belum ya? Saya nggak tahu lagi. Kita harus pelajari ya tentang karena itu. Kan untuk uji cobanya ke manusia agak lumayan berat nih ya, kayaknya nggak ada yang mau ya. Maksudnya diuji coba ke binatang untuk nanti ngelihat ya efeknya apa jangka efeknya panjangnya. Ke binatang apa? Kalau ke kendaraan udah ada nih ya. Ke mestinya makanan sama ya. Kalau ke mamalia seperti manusia halnya, seperti jadi ketawa atau enggak gitu ya. Mas Daniel pasti mikirnya gitu. Pengen lihat gitu kan kalau kuda ketawa gimana. Iya. Oke. Nonton ini juga bisa ketawa loh ngelihat pemikiran itu. Iya. Agak konyol ya. Agak konyol ya. Nanti kita pelajari. Kalau ke binatang jadinya gimana? Mungkin udah ada tapi kita belum tahu aja. Dan itu yang lebih parah itu kalau dihirup ya? Ya, karena langsung sampai ke otak. Tadi kan dia larut lemak ya. Tadi kan kalau di whipped cream tujuannya untuk melarutkan lemak. Kalau dihirup ya karena sifatnya gas ini larut lemak, dia langsung nyampe ke sawar darah otak istilahnya begitu, yang sifatnya larut lemak. Begitu dihirup larut lemak nyampe ke otak, langsung kerja menghambat glutamat, naikin dopamin tadi gitu kan, bikin happy, dan itu cepat sekali efeknya. Ini buat candu nggak ya kira-kira? Bikin candu karena dopamin ditingkatkan. Semua yang bikin candu itu efeknya meningkatkan dopamin, Mas Daniel. Kalau pokoknya yang naikin dopamin tuh efeknya candu deh pokoknya. Nge-vape itu langsung naikin dopamin. Oh, nge-vape ya? Siapa nih nge-vape? Nge-vape juga naikin dopamin, tapi memang nggak langsung. Kalau ini kan cepet gitu ya prosesnya. Kalau nge-vape lebih langsung, tapi sama-sama efeknya meningkatkan dopamin juga. Oke, bisa bikin kecanduan ya. Ketergantungan ya. Kalau nge-vape ketergantungan nggak sih? Oh, saya nggak nge-vape ya. Ketergantungan sih kayaknya. Ketergantungan gitu. Atau happy-happy aja karena ya harus kita cari tahu ya kalau yang nge-vape itu ketergantungan atau enggak. Belum datang yang nge-vape-nya. Nah, apa nih, Teh? Ini kan jangka pendeknya bisa merusak, apalagi jangka panjang seperti itu bisa mengakibatkan kematian. Apa nih pesan-pesan kepada orang-orang? Saya agak khawatir nih dengan podcast ini ya, agak khawatir orang-orang menilai ini hal yang ringan buat menyenangkan dan akhirnya mencoba gitu loh. Gimana nih kira-kira? Ya, justru hal yang mengerikan apa sih sebenarnya yang bisa dibagikan ke pendengar? Ya, justru dengan mendengar podcast ini seharusnya makin sadar bahwa ini membahayakan. Tadi kita udah ngomong di tengah-tengah juga ya bahwa menyebabkan kematian kalau kurang oksigen. Tapi kalaupun oksigen ada, menyebabkan jangka panjangnya adalah penurunan kognitif dan jadi lemot dan seterusnya. Itu kan juga membahayakan. Generasi muda kan bukan diarahkan, kita hidup bukan untuk jadi orang yang tidak berdaya gitu kan. Generasi muda itu harus jadi manusia yang berdaya, yang punya fungsi dalam hidupnya. Jadi
justru dengan podcast ini seharusnya teman-teman anak muda Tribuners atau siapapun yang mendengar justru makin yakin bahwa nggak akan pakai ini gitu. Karena ya nggak mau mati konyol gitu, mohon maaf gitu ya, tapi di satu sisi juga nggak mau hidup dalam kondisi yang tidak berguna. Betul. Gitu. Mungkin agak kasar ya, tapi ke arah sana tujuannya ya. Jangan cita-cita 2045 generasi emas ya, tapi konsumsi kayak gini kan tadi menurunkan kognitif, syaraf jadi lemot dan seterusnya ya. Iya, boro-boro bisa generasi emas kalau hidupnya diisi dengan pakai balon gitu, ngebalon gitu ya. Ya boro-boro gitu. Ya jadi hidupnya kan jadi nggak berguna. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman generasi muda Tribuners yang masih muda-muda nih malah fokusnya adalah mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tanpa menghirup itu aja banyak generasi yang agak terganggu ya. Iya, karena kita sering medsosan, scroll gitu tuh dopamin meningkat ya, kurang juga apalagi gitu udah makin nggak berguna ya, makin nggak berdaya. Makin nggak berdaya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Satu lagi. Iya. Ini harganya kalau di pasaran itu terjangkau kayaknya ya. Mungkin, bisa dijangkau ya. Mungkin kali ya, saya nggak pernah beli sih. Berapa ya? Nanti kita coba cari cek ya. Nanti kita coba cek ya. Mestinya dimahalin ya kalau gitu ya. Jadi nanti beli kue yang ada whipnya jadi mahal kali. Ya, jadi mending inilah rebusan aja ya. Rebusannya sekarang lagi rame lagi. Lagi rame kukusan. Iya betul. Oke. Baik, terima kasih ya Teh untuk informasinya tentang whipping ya, atau gas tertawa nih, tentang bahayanya seperti apa kita sudah tahu dan fatalnya itu bisa mengakibatkan sampai kematian. Dan ini tidak berguna, sama sekali tidak berguna untuk pemakaian pribadi ya, apalagi dihirup untuk mencari kesenangan, mencari tawa, carilah di tempat yang lain seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya Daniel Lemanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.